Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 TRKP 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Extract and Executable from a PCIP. Ekstrak atau ekstrak yang dapat dieksekusi dari PCIP. Kelompok 5 ini terdiri dari saya sendiri, Diva Kamila, dengan NIM J0304201115. Lalu ada rekan saya, Titania Sari Dwi, dengan NIM J0304201116 dan Radita Febrianti J0304202173. Next. Tujuan dari praktikum yang kami lakukan ini yang pertama yaitu part 1, menganalisis log yang ditangkap sebelumnya dan penangkapan lalu lintas. Lalu part 2, ekstrak file yang diunduh dari PCIP. File PCIP sendiri adalah format umum yang digunakan untuk menyimpan tangkapan paket. File PCIP menyertakan salinan tepat dari setiap byte dari setiap paket yang terlihat di jaringan termasuk lapisan OSI 2-7. File-file PCIP ini digunakan dalam menganalisis karakteristik jaringan dari data tertentu, mengendalikan lalu lintas jaringan tertentu yang sedang dipantau oleh program. Lalu data dan hasil analisis jaringan itu disimpan menggunakan ekstensi file.pcip karena itu disebut .pcip file. Next. Selanjutnya part 1 akan dilanjutkan oleh Radita Febrianti. Di sini pada part 1 kita langsung saja demo. Part 1 itu membahas tentang menganalisis log yang ditangkap sebelumnya dan melakukan penangkapan lalu lintas. Di sini saya membuka virtual machine CyberOps dan langsung akan menganalisis log yang ditangkap sebelumnya dan penangkapan lalu lintas. Di sini kita akan bekerja dengan file yang bernama nimda.download.pcap. Kemudian file tersebut itu berisi paket yang terdiri dari pengunduhan malware Nimda. Yang pertama yang akan kita lakukan dengan mengubah direktori ke folder lab.support the files /pcaps. Di sini kita masuk ke foldernya. Nah, di sini sudah masuk. Selanjutnya kita akan melihat file apa saja yang terdapat di folder PCIPS ini. Dengan mengetikkan perintah ls min l. Nah, di sini ternyata ada file nimda.download.pcip dan file yang satu lagi itu bernama WannaCry. Nah, di sini kita akan memilih file yang nimda. Kemudian kita akan membuka file nimda ini. File nimda tersebut menggunakan Wireshark. Di sini kita membukanya dengan perintah Wireshark nimda.download ke PCAP terus tanda dan enter. Nah, kemudian Wireshark-nya akan langsung terbuka. Di sini file PCAP nimda.download tersebut berisi penangkapan paket yang terkait dengan pengunduhan malware. PCIP tersebut itu berisi semua paket yang dikirim dan diterima saat TCP dump sedang berjalan. Di sini menunjukkan ya paket nomor 1 sampai nomor 3 itu merupakan handshake
TCP. Kemudian paket keempat ini menunjukkan permintaan file malware. Mengonfirmasikan apa yang sudah diketahui, permintaan dilakukan melalui HTTP dikirim sebagai permintaan GET. Karena HTTP ini berjalan di atas TCP, dimungkinkan untuk menggunakan fitur follow TCP Wireshark untuk membangun transaksi TCP. Sekarang kita akan memilih paket TCP pertama yang ditangkap paket SYN. Kemudian kita klik kanan dan pilih follow, kemudian pilih TCP stream. Nah, di sini akan menampilkan hasilnya seperti ini. Nanti akan dibahas di PowerPoint-nya, karena ada beberapa pertanyaan yang masih nyambung gitu. Langsung ke PPT-nya ya. Nah, di sini ada screenshot dari yang tadi. Kemudian kita akan jawab pertanyaannya. Pertanyaannya, apa saja simbol yang ditampilkan di jendela follow TCP stream? Apakah mereka kebisingan koneksi atau data? Di sini simbol-simbol ini ya maksudnya, yang MZ, this program cannot be run. Kemudian ini M, EY. Nah, simbol dari tampilan tersebut adalah konten sebenarnya dari file yang diunduh. Nah, karena ini dari file biner, jadi Wireshark-nya itu nggak bisa mengetahui bagaimana cara merepresentasikannya. Simbol yang ditampilkan ini merupakan hal yang bisa dilakukan oleh Wireshark sendiri untuk memahami data biner sambil mengkodekan sebagai teks. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu ada beberapa kata yang dapat dibaca tersebar di antara simbol. Mengapa mereka ada di sana? Jadi kenapa ada yang bisa diartiin nih, misalkan EY gitu, IL atau II gitu, EI, EC. Nah, kenapa? Hal itu merupakan string yang terkandung dalam kode yang dapat dieksekusi gitu. Biasanya kata-kata tersebut itu merupakan bagian dari pesan yang diberikan oleh program kepada pengguna saat dijalankan. Oke, pertanyaan yang selanjutnya masih ada nih. Dengan menggunakan fragmen kata yang ditampilkan oleh jendela follow TCP stream milik Wireshark, dapatkah Anda mengetahui apakah executable ini sebenarnya? Jadi, executable ini sebenarnya adalah menggulir ke bawah pada jendela, itu mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah file cmd.exe milik Microsoft Windows. Kemudian sudah cukup sih part 1 ini, kembalikan ke Diva Kamila. Baik, selanjutnya yaitu part 2 akan dijelaskan oleh Titania Saridwi. Baik, terima kasih kepada Saudari Diva. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk bagian 2, yaitu mengenai ekstrak file yang diunduh dari PCIP. Baik, karena file yang tangkap berisi semua paket yang terkait dengan lalu lintas, di sini PCIP ini unduhan dapat digunakan untuk mengambil file yang diunduh sebelumnya. Di sini ada langkah-langkah untuk menggunakan Wireshark untuk mengambil malware dari Nimda. Untuk yang pertama itu ada dalam paket keempat file. Di sini ada file nida download PCIP. Perhatikan bahwa permintaan HTTP GET dihasilkan dari nilai 209.165.202.133 hingga di 209.165.200.235. Nah, di sini ada kolom info juga menunjukkan sebenarnya adalah permintaan GET untuk file tersebut. Nah, untuk yang kedua, di sini ada paket permintaan GET di pilihan, terus lalu arahkan ke file, nanti
for object. Nah, lalu HTTP. Nah, di sini ada dari menu WERSAC-nya. Nah, untuk yang langkah ketiga, ini ada WERSAC yang akan menampilkan semua objek HTTP yang ada di aliran TCP yang berisi permintaan GET. Dalam hal ini, hanya file w32.ninda.ammxc yang ada di dalam tangkapan dan perlu beberapa detik sebelum file ditampilkan. Nah, di sini size-nya itu sekitar 345 KB. Dan di sini kita menggunakan hostname-nya 209.165.202.133. Baik, di sini ada pertanyaan, mengapa w32.ninda.amm.exit itu satu-satunya file yang ditangkap? Maka di sini jawabannya adalah karena penangkapan itu dimulai tepat sebelum pengunduhan dan berhenti tepat setelahnya. Tidak ada lalu lintas yang lain yang ditangkap saat penangkapan aktif. Baik, untuk langkah selanjutnya, di mana langkah keempat ini di jendela daftar objek HTTP, di file w32.ninda.ammexit ini, kita klik Save As pada bagian layar bawah. Nah, di sini kita akan ditunjukkan di mana kita telah download aplikasi pada W3 Ninda AM Exit ini. Dan di sini kita bisa cek juga melalui foldernya ke file folder, open folder, ke analis. Nah, di sini ada tampilan bahwa di lab support file ini kita telah mendownload W3 Ninda AM Exit ini. Selanjutnya kita akan mengetikkan ls-l. Nah, di sini terlihat bahwa ada total untuk di data analisnya, total itu 4.368. Di sini ada aplikasi W303-nya, ada Ninda download-nya, ada download PCIP-nya. Dan selanjutnya ke pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan, apakah file tersebut disimpan? Maka jawabannya adalah ya, file disimpan di direktori PCIP. Untuk langkah terakhir, di sini ada perintah file memberikan informasi tentang jenis file, di mana di sini gunakan file perintah untuk mempelajari lebih lanjut tentang malware-nya. Di sini kita bisa ketikkan file w32.ninda, W-nya besar, ninda.amm, exe, di enter. Nah, di sini ada penampilan untuk jenis Ninda yang telah kita download di MS Windows. Di sini kita telah mengeksekusikan Ninda W32 ini di dieksekusi di folder di software Windows. Selanjutnya ke sesi pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan, dalam proses analis malware, apa kemungkinan langkah selanjutnya bagi seorang analis keamanan? Jawabannya adalah tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi jenis malware dan menganalisis perilakunya. Dan oleh karena itu, file malware harus dipindahkan ke lingkungan yang terkendali dan menjalankan untuk mengamati perilakunya. Di sini lingkungan analis malware sering mengandalkan mesin virtual dan kontak pasir untuk menghindari kerusakan pada sistem non-uji. Lingkungan seperti itu biasanya berisi alat memfasilitasi pemantauan eksekusi malware, pengguna sumber daya, koneksi jaringan, dan perubahan sistem operasi adalah aspek umum yang dipantau. Ada juga beberapa analis malware, beberapa berbasis internet, virus total,
adalah salah satu contohnya. Di sini adalah analis pengunduhan malware ke virus total, yang kemudian mengeksekusi kode berbahaya. Setelah eksekusi dan sejumlah pemeriksaan lainnya, virus total mengembalikan laporan ke analis. Saya kembalikan ke Diva Kamila. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yaitu masuk ke kesimpulan. Jadi dari praktikum yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan, yaitu kami dapat menganalisis log yang ditangkap sebelumnya dan penangkapan lalu lintas menggunakan Wireshark. Kemudian kami dapat mengekstrak file yang diunduh dari PCIP, semua itu dilakukan sesuai dengan harapan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.